Halo, jumpa lagi dengan saya Julia Sandra Dangu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang vektor dan sistem koordinat pada problem section 4. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang materi ini, terlebih dahulu saya akan mengajak kita semua untuk mengingat kembali apa sih yang dimaksud dengan besaran vektor dan besaran skalar, karena materi kita ini akan berkaitan dengan besaran vektor dan besaran skalar. Nah, besaran vektor itu sendiri itu merupakan besaran yang memiliki besar atau nilai dan juga memiliki arah. Misalnya kecepatan, perpindahan, kuat medan listrik, kuat medan magnet. Nah, itu merupakan besaran yang memiliki besaran atau nilai dan juga memiliki arah. Sedangkan besaran skalar itu sendiri itu merupakan besaran yang hanya memiliki besar atau nilai tapi tidak memiliki arah. Misalnya itu tekanan, volume, jarak, massa, waktu, panjang, dan masih banyak lagi. Nah, itu merupakan besaran yang yang hanya memiliki besar atau nilai tapi tidak memiliki arah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja pada contoh soal nomor 13 berkaitan dengan perkalian skalar dua buah vektor. Nah, perkalian skalar dua vektor ini tuh biasa disebut dengan misalkan vektor A dot vektor B. Biasa disebut seperti itu dalam pembelajaran fisika. Untuk itu, kita langsung saja pada rumusnya. Yaitu vektor A dot vektor B itu sama dengan besar vektor A kali dengan besar vektor B cos theta. Nah, kalau kita mau mencari vektor A dot vektor B itu sama dengan AX BX tambah dengan AY BY tambah dengan AZ BZ. Nah, pada soal berikut ini kita diberi dua buah vektor, yaitu vektor A itu sama dengan 4i kurang dengan 3k. Nah, di sini itu j-nya sama dengan 0. Kemudian untuk vektor B itu sama dengan min 2i tambah dengan 2j kurang dengan k. Nah, langkah selanjutnya itu kita mencari A dot B-nya, kemudian kita cari besar vektor A dan kita cari besar vektor B. Kita mencari yang pertama yaitu vektor A dot vektor B sama dengan 4 dikali dengan minus 2. Itu 4 kali dengan min 2 tambah dengan, di sini tadi kan j-nya sama dengan 0, maka 0 kali dengan, di sini j-nya 2. Koefisien j-nya itu 2 ya. Jadi 0 kali dengan 2 tambah dengan di vektor A-nya itu koefisien k-nya minus 3 kali dengan di vektor B-nya koefisien k-nya itu minus 1 ya. Jadi minus 1 sama dengan 4 dikali dengan minus 2 itu min 8. Kemudian tambah 0 kali 2 itu sama dengan 0. Kemudian minus 3 kali dengan min 1 itu tambah dengan 3. Sama dengan min 8 tambah 0 tambah 3 sama dengan minus 5. Nah, kita sudah memperoleh nilai dari vektor A dot vektor B. Langkah selanjutnya itu kita mencari besar vektor A dan besar vektor B. Besar vektor A itu sama dengan akar
vektor A yang ini ya, berarti nilainya yang ini. Maka 4 pangkat 2 tambah dengan J-nya itu kan 0. 0 pangkat 2 tambah dengan K-nya minus 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. 0 pangkat 2 itu sama dengan 0. Minus 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga akar 16 tambah 9 sama dengan akar 25. Akar dari 25 yaitu 5. Kemudian lanjut pada besar vektor B itu sama dengan akar vektor B yang ini. Berarti minus 2 pangkat 2 tambah 2 di pangkat 2 tambah min 1 di pangkat 2 sama dengan akar min 2 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 2 pangkat 2 sama dengan 4 tambah min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Hingga akar 4 tambah 4 8, 8 tambah 1 sama dengan akar 9. Akar dari 9 yaitu 3. Nah, kita sudah memperoleh vektor A dot vektor B-nya itu minus 5, kemudian besar vektor A-nya itu 5, dan besar vektor B-nya itu 3. Nah, langsung saja kita mencari. Yang ini saya hapus. Langsung saja kita mencari. Yang pertama itu proyeksi skalar vektor B pada vektor A. Adapun vektor A dot vektor B dibagi dengan besar vektor A sama dengan vektor A dot vektor B itu nilainya tadi kan minus 5. Kita langsung masukkan minus 5 bagi besar vektor A nilainya itu 5. Kita langsung saja 5. Sehingga minus 5 dibagi 5 sama dengan min 1. Kemudian lanjut pada yang kedua yaitu proyeksi skalar vektor A pada vektor B, di mana vektor A dot vektor B bagi dengan besar vektor B, sehingga vektor A dot vektor B itu sama dengan minus 5. Langsung saja. Kemudian vektor B, besar vektor B itu nilainya 3. Nah, sehingga proyeksi skalar vektor A pada vektor B itu minus 5/3. Nah, yang terakhir setelah kita memperoleh proyeksi skalar vektor B pada vektor A dan proyeksi skalar pada skalar vektor A pada vektor B, yang terakhir itu kita mencari sudut antara vektor A dan vektor B. Sudut antara vektor A dan vektor B. Untuk mencari sudut itu, kita kembali pada rumus yang awal tadi. Di mana rumus tadi itu vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B cos theta. Nah, cos theta sama dengan vektor A dot vektor B bagi dengan besar vektor A kali besar vektor B sama dengan tadi kan vektor A dot vektor B itu nilainya minus 5 ya. Minus 5, langsung saja minus 5 lagi. Tadi besar vektor A itu kan nilainya 5.
kemudian kali besar vektor B tadi tuh nilainya kan ini 3 kan. Nah, vektor A tadi 5, vektor B nya 3, sehingga 5 kali 3 sama dengan minus 5 per 5 kali 3 sama dengan 15, sama dengan min 5 dibagi dengan 15 sama dengan minus 1 per 3. Maka cos theta sama dengan min 1 per 3. Nah, jadi setelah kita memperoleh sudut antara vektor A dan vektor B, sehingga kita dapat mengambil kesimpulannya, yaitu yang pertama, jadi yang pertama itu proyeksi ini skalar vektor B pada vektor A, vektor A dot vektor B bagi dengan besar vektor A itu sama dengan min 1. Kemudian yang kedua, vektor A dot dengan vektor B bagi dengan besar vektor B sama dengan minus 5 per 3. Kemudian yang terakhir yaitu sudut antara vektor A dan vektor B, yaitu cos theta sama dengan minus 1 per 3. Jadi baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.